Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kamto Cah Angon. Salam sehat, sehat, semangat, selamat dunia akhirat. Kali ini channel Kamto Cah Angon akan menayangkan kisah inspiratif bahwa dalam mengelola pendidikan terkadang kita berhadapan dengan formalitas dan kemanusiaan. Karena kehidupan manusia memang akan selalu menghadapi sebuah permasalahan, sebagaimana yang terjadi dalam kisah ini, di mana anak harus menghadapi kenyataan bahwa dia harus memilih apakah harus merawat ibunya atau terus bersekolah. Keduanya menjadi sebuah pemilihan yang sangat berat. Bila sekolah, ibunya terus sakit. Tidak sekolah, dia ingin mempunyai cita-cita. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus dari channel Kamto Cah Angon. Dan jangan lupa para sobat channel Kamto Cah Angon, ayo terus subscribe, like, share, dan komen agar channel Kamto Cah Angon terus berkembang. Ini kisah seorang anak yang bernama Namal yang pindah sekolah dikarenakan pindah tempat tinggal. Secara persyaratan tidak ada masalah. Masuk di semester 2 kelas 8 dan akhirnya naik kelas ke kelas 9. Di kelas 9 pada awal bulan Agustus, Namal mulai izin sakit atau ada keperluan keluarga, dan izin tersebut sudah melampaui batas yang ditetapkan. Namun karena semua ada data berupa surat sakit dan izin, maka masih bisa diikutkan penilaian tengah semester 1 di kelas 9. Setelah kegiatan penilaian tengah semester 1, Namal tidak pernah masuk. Akhirnya wali kelas dan BK home visit. Ternyata Namal merawat ibunya yang sakit dan mereka hanya tinggal berdua. Ibunya sakit kanker serviks, yaitu pendarahan yang tiada henti dan tidak mau ditinggal. Disinilah Namal dihadapkan pada pilihan merawat ibu atau sekolah. Thanks for channel Kamto Cah Angon. Semoga semakin berkembang dan semakin sukses. Jangan lupa like and subscribe, oke? Namal tidak ada catatan khusus di sekolah. Namal anak yang berpotensi dan giat dalam kegiatan sekolah. Melihat permasalahan ini, sekolah bersidang untuk menentukan apakah Namal harus dikembalikan ke orang tua atau dia mengikuti aturan formal yang ada. Akhirnya sekolah memutuskan
Namal bisa melanjutkan dan dibantu dengan cara diberi tugas-tugas sekolah yang dikontrol oleh wali kelas. Akhirnya sampailah pada kegiatan penilaian akhir semester 1. Ternyata Namal pun tidak bisa hadir karena ibunya semakin parah. Dan sekolah pun mengambil kebijakan mengantar dan mengambil soal penilaian akhir semester oleh wali kelas. Disinilah fungsi wali kelas dan kebijakan sekolah diuji, karena harus bisa menyelamatkan keberlanjutan Namal dalam mencapai cita-citanya. Ternyata permasalahan lain pun muncul, yaitu ketika diminta nilai rapot semester 1 dan 2 kelas 7 dan ijazah SD untuk pendataan ujian sekolah. Karena sampai pada batas waktu yang ditetapkan tidak juga mengumpulkan. Pada akhirnya pihak sekolah menekan kepada Namal dan ibunya. Ternyata ijazahnya masih di SD dan belum diambil karena ada pembiayaan yang belum terselesaikan. Kepala sekolah, wali kelas, dan guru berinisiatif mengumpulkan dana. Setelah cukup, wali kelas dan wakil kesiswaan mengambil ijazah Namal yang ada di Tangerang. Berikutnya, nilai rapot semester 1 dan 2 kelas 7 ternyata juga belum ada. Kembali, wali kelas diberi tugas menyusuri dan akhirnya dapat di sekolah SMP di daerah Cibinong. Alhamdulillah, wali kelas berhasil mampu sebagai sang pendidik dan pelindung bagi siswanya. Semester 2 kelas 9 pun dimulai. Namal bisa masuk seperti yang lain pada minggu pertama tanpa kendala. Tapi berikutnya kembali izin karena pihak sekolah tahu permasalahan. Akhirnya sekolah tetap membantu dengan memberi tugas-tugas ke rumah Namal yang berjarak 4 km dari sekolah. Dan pada bulan Maret terjadilah COVID-19 yang mengharuskan semua sekolah belajar dari rumah. Dan saat itulah wali kelas kehilangan kontak, sehingga Namal tidak mempunyai nilai harian, nilai BTS, dan bahkan absensi pertemuan belajar dari rumah. Ini benar-benar suatu hal yang sangat sulit dalam rapat wali kelas, karena Namal kembali menjadi kontroversi antara mengikuti aturan formal atau diselamatkan. Kali ini wali kelas merasakan situasi yang sangat sulit karena benar-benar sudah kehilangan kontak dengan Namal dan ibunya. Namal
dan ibunya tidak ada di kontrakannya. Saudaranya pun tidak ada. Tetangga kanan kiri pun tidak tahu kemana pindahnya. Situasi ini berlangsung lama, bahkan sampai 4 hari sebelum verifikasi kelulusan kelas 9. Tapi itulah kebesaran Allah. Ketika wali kelas dalam sebuah perjalanan mendengar obrolan tentang Namal yang tinggal di rumah singgah karena menunggu ibunya di rumah sakit. Cerita ini dibawa dalam rapat wali kelas 9, dan dengan tekad yang sama untuk menyelamatkan cita-cita Namal, akhirnya membentuk tim pencarian, dan alhamdulillah ditemukan di daerah Kecamatan Senen dekat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu meledaklah tangis wali kelas dan para guru yang mencari Namal, karena pertanyaan mulai terucap. Mengapa Namal tidak mengikuti pembelajaran BDR? Jawabnya, handphonenya rusak, Bu. Terus, dengan siapa Namal tinggal di sini? Jawabnya, sendirian, Ibu Guru. Kapan Ibu Namal masuk rumah sakit Cipto Mangunkusumo? Dari akhir Februari, Bu. Terus, bagaimana keadaan Ibu Namal sekarang? Seketika itu, si Namal menangis sejadinya, dan dalam suara yang berat ia menjawab bahwa ibunya telah berpulang. Mendengar jawaban itu, tidak ada yang kuat lagi menahan air mata untuk mengalir deras di pipinya. Setelah kejadian itu, akhirnya kepala sekolah, wali kelas, dan semua guru sepakat bahwa Namal harus diselamatkan cita-cita dan harapan masa depannya. Dengan waktu yang tersisa, Namal dibantu, diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas-tugas PDR dan juga ikut ujian sekolah susulan. Saat verifikasi kelulusan, Namal dalam urutan terakhir dan dinyatakan lulus. Ada sebuah kelegaan yang tiada tara. Baik kepala sekolah, wali kelas, BK, dan semua guru, karena kebijakan sekolah bisa meringankan derita Namal, dan Namal pun bisa melanjutkan merajut cita-citanya yang masih sangat panjang dalam meraih kehidupan lebih baik. Hai para sobat, jangan lupa subscribe dulu, like, share, dan komen untuk channel Kamto Cahangon, supaya
bisa lebih berkembang. Terima kasih. Saat pembagian ijazah, kepala sekolah sangat ingin bertemu dengan Namal yang demikian malang. Alhamdulillah, Namal hadir di hari terakhir pengambilan ijazah. Dalam tatapan yang dalam, betapa dapat dirasakan Namal, gadis sekecil itu, harus menerima kenyataan yang begitu pahit dan berliku. Dalam pertemuan itu, kepala sekolah menyampaikan bahwa semua bapak dan ibu guru mendukung kamu, Kamal. Dan ini adalah keajaiban, karena situasi COVID ini telah menyelamatkan cita-citamu, walaupun tidak bisa menghapus deritamu. Tapi jadikanlah ini sebagai kekuatanmu, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Dan kehidupan ini memang tidak bisa memilih. Namun, kamu harus bisa menatap ke depan bahwa kamu punya potensi, punya kemauan, dan masih punya harapan. Untuk itu, kamu harus bisa melewati. Dan kabar berikutnya, alhamdulillah, Namal masuk ke SMK, melanjutkan kehidupannya untuk mengembangkan diri. Semoga Namal sampai pada cita-citamu, nak. Para sobat, jangan lupa subscribe dulu, like, share, dan komen untuk channel Kamto Caangon supaya bisa lebih berkembang. Terima kasih.